Selamat siang Pak Arifin. Siang juga Ibu. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana? Siang ini sehat kan? Alhamdulillah. Sehat juga Pak, Alhamdulillah. Jadi Pak, hari ini siang ini kita mau ngobrolin apa nih Pak? Ya, saya pengen ada yang sesuatu yang ingin saya omongin Bu. Ini tentang apa ya? Problem saya di sekolah. Ada satu murid saya itu namanya Sugeng Ramadan yang sering kami panggil Sugeng. Ini anak atau murid saya ini jarang masuk ke sekolah Bu. Itu sih Bu. Oke, berarti yang ingin Bapak bahas hari ini adalah mengenai siswa Bapak yang sering absen begitu ya Pak Arifin ya? Ya, benar Bu, benar. Terutama eh, dalam 2 bulan ini ya Bu ya, semenjak semester genap ini sangat-sangat terlihat bahwa anak yang bersangkutan ini jarang sekali masuk. Oke Pak, berarti nanti kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya inginnya murid saya ini yang namanya Sugeng Bu, ini bisa hadir setiap hari ya, mengikuti kegiatan belajar Mhm. di kelas, kemudian datang juga tepat waktu, dan yang terutama dia bisa berkumpul bareng dengan teman-temannya di sekolah dengan tidak tertinggal mata pelajaran setiap harinya. Itu harapan-harapan saya sih, Bu. Oke, berarti harapan Bapak siswa bisa hadir begitu ya Pak ya, dan belajar seperti biasanya kembali. Nah Pak, Iya. saya mau tanya nih Pak, bisa Mm-mm. Bapak bisa Bapak jelaskan lebih rinci nggak tentang apa sih permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak yang bernama Sugeng tadi ya Pak? Nah, untuk kondisi Sugeng ini sendiri, Bu, ini anak, terus terang anak ini duduk di bangku kelas 6 SD ya. Kebetulan saya juga wali kelasnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudah 2 bulan dia ini banyak sekali tidak masuk, kemudian apa ya, tidak bisa bergabung dengan teman-temannya. Nah, uh, Sugeng ini pernah juga sih saya tanya langsung bagaimana tentang kondisi dan situasinya, sehingga dari situ saya melihat memang ada sih memang alasan-alasan yang disampaikannya, seperti apa ibu ya, orang tuanya yang sakit, terutama ibunya, kemudian bapaknya atau ayahandanya itu pergi keluar kota Bu, jadi tidak bisa serta-merta ada di rumah untuk mengantar dia. Ditambah lagi permasalahan atau kondisi dia ini apa ya Bu ya, dari segi ekonomi itu di bawah, artinya memang anak yang kekurangan secara finansial. Nah, kemudian di samping itu kalaupun dia ke sekolah, untuk jalan juga tidak memungkinkan karena jarak tempuh dari sekolah ke tempat tinggalnya itu jauh. Jadi itulah kondisi yang bisa saya jelaskan Bu terkait masalah Sugeng ini. Itu Bu. Oke Pak, berarti permasalahannya cukup rumit ya Pak, karena ternyata permasalahan keluarganya berdampak kepada kehadiran Sugeng di sekolah seperti itu ya Pak. Jadi dia Benar, benar. terkendala Iya, datang ke sekolah ya Pak ya. benar. Oke, nah Pak, apakah Bapak pernah mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan siswa Bapak Sugeng ini tadi Pak? Iya, pernah sih Bu. Ada kemarin itu, tapi hanya sepintas saya menyampaikan dan menyarankan kepada Sugeng untuk apa ya, eh, berangkat ke sekolah itu cara mandiri gitu, tanpa harus minta bantuan orang tuanya, misalnya ya numpang sekolah atau maaf menumpang orang yang melintasi eh, sekolah, misalnya dari kediamannya yang kira-kira ia melihat ada orang ataupun siapapun yang bisa membantu dia untuk bisa ya ikut ke sekolahnya dengan harapan orang tersebut melintasi sekolah yang ditujunya gitu Bu. Pernah sih Bu.
Oke, berarti sebenarnya Bapak sudah pernah melakukan sesuatu ya, Pak. Nah, dari Mhm. yang Bapak lakukan ini, berapa ya, Pak, kira-kira tingkat keberhasilan dari, apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau diberi skala misalkan 1 sampai 10. Nah, Ya. kira-kira keberhasilan dari, solusi Bapak yang tadi, yang udah pernah Bapak lakukan ini, di skala berapa ya, Pak, terhadap, Sugeng? Iya, itu dia Bu, jujur aja menurut saya, apa yang saya sarankan itu belum begitu maksimal ya Bu ya. Maka untuk ini, jujur saya merasa masih berada, di angka 4 ya Bu ya. Karena begini Bu, alasan si Sugeng ini ada, artinya, dia juga menyampaikan kepada saya kenapa dia tidak maksimal untuk bisa hadir ke sekolah, eee, bahwa orang yang mungkin bisa ditumpanginya itu, apa ya Bu ya, tidak bisa setiap waktu hadir, atau lewat gitu Bu. Kemudian juga kan Mmm. tidak semua orang mengarah ke, sekolah, kira-kira itulah yang jadi kendala utama dia Bu. Maka itu tadi saya katakan, belum begitu maksimal upaya maupun saran yang saya berikan Bu. Oke, memang Pak, agak susah juga ya Pak ya untuk anak, Susah ya memang Bu. kelas 6 SD harus berangkat sendiri Iya, tanpa orang lain kayaknya memang agak, susah juga ya Pak, mengingat kondisi dari Sugeng ini ya kan Pak. Nah benar jadi benar. Pak menurut Bapak ini, kira-kira nih ya Pak ya, ada Iya, nggak cara lain yang bisa Bapak upayakan, cara-cara lain Pak, untuk mengatasi, permasalahan Sugeng? Karena kayaknya kalau kita melihat kondisi Sugeng ini bukan keinginan dari, diri dia sebenarnya. benar Ini Bu. kondisi yang memaksa akhirnya Sugeng, akhirnya tidak bisa datang ke sekolah. Nah, menurut Bapak, solusi, atau cara-cara lain apa yang bisa Bapak lakukan, Mhm, selain dengan, kayak tadi, apa, menasehatin atau memberi saran untuk Sugeng, numpang ya Bu datang, ya. numpang dengan orang lain yang di sekitar rumahnya, seperti itu, Pak? Mhm. Ya, ini yang memang saya bingung sih Bu. Tapi saya punya alternatif, ya mungkin opsi-opsi ini bisa dianggap, sesuai lah untuk mengatasi solusi yang apa, untuk mengatasi problem terkait, atau apa ya, sebagai solusi menurut saya, dari masalah Sugeng. Nah yang pertama, sepertinya saya akan menyarankan ia atau Sugeng ini naik angkot. Kemudian, Mmm. bisa juga menyarankan yang bersangkutan ini, naik becak motor, Bu. Karena kan kalau di kota kita becak motor tuh banyak ya, Bu, ya. Atau naik sepeda dayung. Nah, kalau memang ada sepeda dayungnya nanti itu bisa jadi alternatif untuk saya sarankan sebaiknya ia menggunakan itu aja. Dan saya berpikir juga sih, Bu, untuk menyampaikan masalah ini sama salah satu guru kami yang ada di sekolah. Namanya itu Pak Jumiarso, tapi sering kami sebut Pak Penjas. Karena dia memang Mmm. guru, bidang studi pendidikan olahraga dan jasmani ya, guru penjas Bu ya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, eee, saya berharap dia ini berkenan, mau membantu, eee, atas, problem yang dialami Sugeng. Karena seingat saya, Pak Penjas ini pernah tahu, kondisi si Sugeng ini. Tapi, tentu itu nanti akan saya tanya kembali, Bu. Nah, kenapa ini menjadi alasan saya, Bu? Karena seingat saya, kediaman, Pak Pak Penjasi ini, eee, artinya kalau dia melintasi mau pergi ke sekolah, dia melintasi kediaman si Sugeng, Bu. Jadi, apa ya, melewati arah rumah Sugeng, jadi besar kemungkinan, Sugeng untuk bisa ditumpangkan kepada Pak Penjas ini. Nah, itu maksud saya sih, Bu, terlepas apakah nanti Bapak ini, eee, bersedia, eee, untuk bareng dengan Sugeng, kira-kira demikian, Bu. Oke, ini bagus sekali ya Pak sebenarnya ide-ide dari Bapak ya. Mhm, Bapak bisa menyarankan banyak hal ke Sugeng ya, antara lain kayak Bapak bilang tadi, mungkin berangkat sendiri naik, beca atau naik angkot atau bahkan naik mhm. sepeda dan, bisa juga, meminta bantuan dari Pak apa tadi, Pak Penjas ya Bapak Pak bilang ya? Penjas ya? Pak Penjas, Bu? Iya. Nah, Pak, kalau dari Bapak sendiri nih, menurut Bapak, dari opsi-opsi yang sudah Bapak,
sebutkan tadi, mana mana kira-kira opsi atau solusi yang paling tepat untuk saat ini yang dapat menyelesaikan, masalah dari Sugeng ini, Pak? Untuk Sugeng ini Bu ya, saya mikir juga sih Bu, kalau dia nanti naik angkot pasti perlu kos atau biaya. Nah itu juga Mhm mhm. tampaknya ya bukan kita mengukur secara ekonomi Bu ya, tapi yang kami tahu memang latar belakang keluarga mereka ini keluarga yang susah demikian Bu. Jadi tampaknya untuk ide itu akan sulit untuk bisa terrealisasi. Begitu juga kalau naik becak motor Bu, justru ongkosnya lebih mahal. Sama dengan Iya. kita free part itu ya Bu ya angkutannya. Jelas itu juga tidak memungkinkan. Nah, naik sepeda dayung. Seingat saya kebetulan dia memang sudah tidak punya Bu. Baru ingat Mmm. saya tidak punya sepeda. Nah, adapun dulu mungkin waktu dia di masa-masa kelas rendah, tapi seingat saya sudah tidak pernah dimilikinya kembali. Apakah dijual atau rusak saya pun tidak tahu ya Bu ya. Tapi saya pastikan itu tidak ada lagi. Nah, alternatif yang tadi yang lain yaitu memohon kepada Bapak Penjas untuk bisa membantu. Saya rasa sepertinya inilah Bu yang jadi opsi utama untuk bisa kita jadikan apa ya, solusi terkait masalah Sugeng. Karena bagaimanapun saya pikir-pikir meminta bantuan Pak Penjas ini juga tidak ada salahnya Bu. Kira-kira begitu Bu. Oke. Nah, kira-kira Pak, apakah Pak Penjas itu tidak berkeberatan Pak, nanti ketika Bapak mintai tolong mengantar jemput Sugeng ya? Karena kan akan bertambah, apanya ya, akan bertambah pekerjaan dari Pak Penjas ini, Pak. Hmm, iya sosok sosok Pak Penjas atau Pak Jumiarso ya nama lengkapnya ini yang kami kenal ya Bu ya selama ini orangnya welcome di sekolah. Kemudian karakternya ini memang baik. Terlebih banyak kasus itu banyak problem di sekolah itu dibantu untuk diselesaikannya. Artinya anak-anak murid ini juga jangan sampai terabaikan. Itu yang kami lihat dari sosok Pak Penjas ini. Nah dari itu kami atau saya pribadi meyakini bahwa untuk hal ini menurut saya kecil kemungkinan Pak Penjas ini menolak Bu. Dari situlah dasar Mmm. saya memiliki pandangan bahwa Pak Penjas akan apa ya, ya katakanlah Bu ikhlas untuk membantu Sugeng menjemputnya ke rumah, kemudian mengantarkannya ke sekolah berbarengan dengan jam kerja Bapak itu. Kemudian begitu juga nanti dengan pulangnya Bu. Nah, karena pulangnya jam sekolah ini juga Pak Penjas ini juga on time. Jadi itulah yang menurut saya opsi yang paling tepat untuk membantu Sugeng Bu. Oke, kayaknya solusi Bapak kayaknya, cukup ini ya, cukup, bagus juga ya kalau menurut saya ya, Pak, ya. Nah, Pak, kira-kira nih, Pak, ya, kira-kira, Ya. ada nggak nanti kira-kira ke depannya kendala-kendala yang akan, Bapak, hadapin, Oh ya. dalam untuk apa, menyelesaikan masalah keterlambatan dari, Sugeng ini walaupun nanti sudah meminta dan disetujui oleh Pak Penjas tadi ya, Pak Pak, ya. Penjas. Iya Bu. Apa ada kendala lainnya yang mungkin akan Bapak hadapin ke depannya? Iya, ini juga tentu saya pikirkan ya Bu ya. Jadi artinya Mhm. ya bukan berarti guru itu bisa hadir all out sepenuhnya ya Bu Mmm, ya. iya Setiap waktu benar, gitu Pak. juga karena kan ada masa-masanya sakit, berhalangan mungkin satu dan lain hal misalnya. Nah ini tentu akan jadi apa saya ya Bu ya, katakanlah catatan di mana eee, jika nantinya Bapak Penjas ini berhalangan ataupun sakit, nanti siapa ini apa ya, si Ramadan maaf ya, Sugeng Ramadan ini, eee, bisa saya bantu. Dan Martin kami sudah punya kesepakatan juga Bu, sama Pak Penjas untuk Mhm. mensiasati manakala ada kendala, berhalangnya Pak Penjas ini. Jadi artinya Pak Penjas memberitahu saya selaku guru, wali kelasnya, ya bisa dibilang untuk minta tolong menjemput lah. Kan tentu kalau saya tidak setiap hari ya Bu ya, jadi tidak jadi masalah sama saya. Kemudian juga bisa mengkontak orang tuanya untuk memberitahu apa mungkin Pak Penjas tidak bisa gitu. Jadi saya juga
tidak masalah untuk membantu atau katakanlah ya pasang badan Bu ya, untuk meringankan beban Pak Penjas terkait membantu Sugeng ini tadi. Karena saya juga kan Bu selaku apa ya, orang tua kedua atau wali kelasnya yang ada di sekolah. Saya kira itu Bu untuk mensiasatinya ini. Iya, luar biasa sekali ya Pak Arifin ya, ternyata Bapak, sudah memikirkan juga nih, hal-hal apa saja yang mungkin, menjadi kendala dan apa solusi atau antisipasi apa yang bisa Bapak lakukan untuk, rencana Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, Pak, ya? Iya Bu. Oke, Pak. Nah, jadi Pak Arifin, jadi setelah, setelah perbincangan kita ini kira-kira, apa nih, yang akan Bapak lakukan nih setelah muncul tadi ide-ide atau solusi-solusi dari Bapak mengenai, upaya Bapak untuk, mengatasi masalah ketidakhadiran dari Sugeng ini, Pak? Betul Bu. Jadi kayaknya ini akan segera saya bicarakan ya dengan Pak Penjas. Kemudian saya sampaikan juga kepada orang tuanya, dan yang tidak kalah penting Bu, pasti orang tua, selain orang tua maupun Pak Penjas, saya juga akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman guru yang lain, supaya guru itu tahu ya Bu ya. Jadi tidak bertanya-tanya kenapa Pak Penjas ini setiap hari nantinya membonceng Sugeng. Begitu juga yang lebih penting izin ataupun informasi ini harus kami sampaikan kepada pimpinan sekolah Ibu ya, pimpinan sekolah. Karena bagaimanapun pimpinan sekolah ya wajib juga untuk mengetahui persoalan-persoalan apa yang ada dihadapi oleh murid-muridnya gitu, walaupun tidak secara umum Bu ya. Tapi setidaknya kalau hal-hal yang seperti ini kan sudah barang tentu dapat dikatakan ini kan persoalan yang bisa dibilang tidak kecil tapi ya juga tidak besar. Jadi patutlah tahu kepala sekolah atau pimpinan. Jadi itu yang mungkin akan saya lakukan Bu, memberitahu pihak-pihak yang terkait mengenai pihak-pihak atau rekan-rekan yang terkait untuk membantu Sugeng ini. Itu sih Bu. Oke Pak. Nah, kapan Bapak, bisa memulainya itu Pak? Rencana Bapak itu tadi semuanya? Barangkali secepatnya ya Bu ya. Bisa juga besok lusa ya, atau dalam minggu ini ya Bu ya. Karena ini tentu akan saya bicarakan secepatnya. Artinya lebih cepat tentu akan lebih baik demi kebaikan Sugeng ini sendiri sih Bu. Iya benar sekali ya Pak, makin cepat makin bagus karena, permasalahan Sugeng akhirnya bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Dan, tadi Bapak melibatkan, boleh diperjelas lagi Pak, orang-orang yang akan Bapak libatkan tadi selain, orang tua tentunya, kemudian Pak Penjas, kemudian, kepala sekolah, adakah rekan, atau orang lain yang ingin Bapak libatkan, terhadap rencana Bapak? Ya, selain mereka ini tentu Bu ya, tadi di keluarganya itu memang ibunya kan yang sakit Bu ya, ada juga di sebelah rumahnya itu neneknya Bu. Jadi itu mungkin bisa saya konfirmasi, artinya membantu kesibukan mereka setiap pagi tuh. Jadi jangan ibundanya aja yang mungkin sibuk, apalagi ibundanya kan sakit Bu. Nah itu kalau misalnya di rumah Sugeng sendiri. Kemudian selain itu juga saya berkoordinasi dengan ini Bu ya, komite sekolah juga menurut saya itu perlu mengetahui bahwa warga sekolah atau salah satu anak didik yang ada di sekolah itu memiliki persoalan-persoalan yang seperti inilah Bu, agar mereka juga mengetahui atau syukur-syukur bisa membantu, demikian Bu. Jadi kan kita berdayakan komite, setidaknya kita informasikan untuk bisa memberikan solusi ke depan yang mungkin akan memberikan dampak positif. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, ide yang sangat, bagus sekali ya Pak itu kalau menurut saya ya Pak. Nah, Pak Arifin, seberapa besar nih komitmen Bapak dan tanggung jawab Bapak, terhadap, permasalahan dari Sugeng ini Pak? Ya, mengenai komitmen Bu ya, yang namanya murid ini kan memang harus Bu ya, kalau kita di sekolah itu memang mereka lah yang jadi objek utama, yang harus kita lihat bagaimana kemajuan pembelajaran yang mereka dapatkan,
Kemudian bukan hanya pembelajaran yang kita berikan, tapi kita punya beban moral Bu kepada anak-anak didik kita. Nah, tentu tentu saja saya sangat berkomitmen Bu ya menyelesaikan masalah yang dihadapi si Sugeng ini. Karena ini merupakan itu tadi saya bilang merupakan apa ya bagian dari menyelamatkan masa depan si Sugeng itu sendiri Bu. Kita punya tanggung jawab sebagai guru, kita punya beban moral, bagaimana progres dia ke depan. Dan ini akan menjadi catatan baik bagi dia untuk bisa nantinya diingat dia, oh iya, bentuk kepedulian guru-gurunya itu bukan hanya mengedukasi, tapi juga dalam bentuk ya mungkin tenaga maupun secara bentuk-bentuk finansial. Itu yang komitmen yang bisa saya tanamkan terkait penerapan solusi di sini, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Arifin ya, komitmennya memang Ya, itulah Bu. apa ya, patut diacungin jempol nih ya Pak Arifin ya, karena apa niat mulia Bapak akan mengantarkan siswa kita untuk masa depan yang lebih baik tentunya ya Pak Arifin ya. Baik Bu. Nah Pak, dari percakapan kita tadi nih Pak, kita tadi udah bincang-bincang panjang lebar terkait permasalahan Sugeng ini. Nah dari percakapan kita ini Pak, apa hal yang bisa Bapak dapatkan atau bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita? Iya. Mengenai apa ya Bu ya? Di sini saya dapat apa ya? Saya merasa bahwa menemukan solusi Bu, di mana anak saya ternyata Sugeng ini nantinya bisa kembali sekolah tepat waktu, bahkan bisa apa ya berkumpul dengan teman-temannya dengan tidak tertinggalnya pelajaran satu dengan yang lain gitu. Yang mana solusi ini juga saya apa ya? Saya berpikir bahwa perlu ada bantuan dari guru lain yaitu Pak Pinjas tadi. Itu yang saya dapatkan dari bincang-bincang kita ini Bu. Jadi harapannya itulah yang mungkin nantinya bisa memberikan apa ya kemudian bagi Sugeng untuk berangkat ke sekolah. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi gimana nih perasaan Bapak sekarang? Proses saya senang Bu, senang sudah punya solusi dari kasus yang atau masalah yang saya hadapi selama ini. Senang sekali Bu. Oke Pak Arifin ya. Jadi Bapak sudah menemukan solusinya dan saya doakan semoga rencana-rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan Sugeng ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ke depannya ya Amin Pak. Bu, amin itu harapan saya, amin. Oke Pak, saya rasa cukup ya untuk perbincangan kita kali ini. Tapi Pak, saya Bu. ingin tahu juga kabarnya kelanjutan dari apa Oke, permasalahan yang Bapak hadapin ini. Mungkin minggu depan hmm. bisa kita meet lagi ya Pak ya untuk membicarakan apa yang Bapak dapatkan setelah Bapak melaksanakan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya boleh Bu, boleh nanti kita ketemu lagi dan ucapan terima kasih saya kepada Ibu karena bincang-bincang yang sangat bermanfaat ini akhirnya memberikan solusi terbaik bagi masalah saya, terusus untuk anak didik saya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Iya, oke Pak. Ya, Kita akhiri ya Pak ya. Saya izin ya, ya Pak. Assalamualaikum ya izin Bu. Pak. Waalaikumsalam Ibu.